Ini mau sholat tarawih atau mau jungkir balik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di vlog ini saya akan membahas yaitu tentang terkait fenomena sholat tarawih super cepat. Nah teman-teman, jadi kita sudah tidak membahas lagi yaitu tentang terkait ya Ustadz Riyad Bajri yang menghalalkan rokok. Oke lah, itu sudah stop. Saya sudah tidak mau bahas lagi karena sudah jelas bahwasanya Ustadz Riyad Bajri ini menghalalkan rokok. Nah teman-teman, jadi ini ada sebuah video yang berseliweran di TikTok maupun di Facebook maupun di YouTube tentang terkait masalah sholat tarawih yang super cepat. Nah teman-teman, jadi ini kejadiannya sholat tarawih yang super cepat ini tepatnya di daerah Blitar ya, di kota Blitar pada tahun 2025. Jadi 10 menit ini mendapatkan sholat tarawih itu 23 rakaat. Ini sungguh ya memecahkan rekor dunia ya teman-teman. Tapi apakah ini sholatnya sah? Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, sholat tarawihnya itu super cepat sekali. Jadi nggak ada yang namanya tuma'ninah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada tuma'ninah. Jadi nggak ada jeda ketika ruku, ketika sujud ya. Jadi nggak ada jeda sama sekali. Tentunya ini jelas tidak sah ya teman-teman, karena tidak ada yaitu tuma'ninahnya. Padahal tuma'ninah ini adalah termasuk rukun sholat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita mau sholat tarawih ya kita harus perhatikan yaitu gerakan-gerakannya. Jangan kita ini sholat tarawih tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan sakit pinggang ya, hanya capek saja ya teman-teman. Jadi banyak yang berkomentar ya, mending gak usah tarawih ya kalian daripada main-main di hadapan Allah. Ya semestinya jangan mending gak usah tarawih ya, tarawih tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Sah atau tidak sahnya hanya Allah yang Maha tahu. Ya, jelas kan sudah dijelaskan para ulama ya, teman-teman. Salat yang seperti ini ya hanya capek doang ya. Jelas tidak sah sesuai hadis Rasulullah karena tidak ada tuma'ninahnya ya, teman-teman. Nah, di sini ya ini dapat pahala kagak, sakit pinggang iya. Nah, ya teman-teman, ada yang editan bisa aja ente, Bro. Enggak, ini bukan editan, teman-teman. Ini memang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Bahkan pemimpin pondok juga pernah mengatakan ini adalah tradisi ya teman-teman. Jadi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi mengikuti tradisi nenek moyang. Jadi sholatnya itu dari dulu tuh ya seperti itu, cepat. Bahkan ada yang 7 menit itu sampai 23 rakaat teman-teman. Itu cepat lagi. Tapi teman-teman ya kasihan ya yang kalau udah sepuh ya, sudah tua. Jadi Allahu Akbar gelundang-gelundung gitu ya, kasihan ya teman-teman. Semestinya kita itu mengerjakan sholat tarawih itu harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama ya teman-teman. Jadi sedang-sedang saja. Nah teman-teman, jadi ini ada video juga yaitu sholat tarawih tapi dilakukan dengan main-main. Coba, ini aneh ya teman-temannya. Mari kita simak videonya. Ini mau sholat tarawih atau mau jungkir balik ya teman-teman. Coba kita perhatikan ya. Kakinya ini di atas, kepalanya di bawah. Ini baru tarawih kedua udah ada yang freestyle aja ya. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas-jelas adalah menistakan agama ya. Mereka ini melakukan sholat tarawih tapi dibuat candaan, dibuat main-main. Tentunya ini jatuh kepada penistaan agama. Ada juga ya teman-teman ya, sholat tarawih itu sambil live TikTok. La haula wala quwata illa billah. Ya mereka itu mengharapkan apa kalau bukan mengharapkan cuan ya, saweran dari para netizen ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi apakah ya sholat tarawih super cepat ini apakah sah? Coba mari kita dengarkan yaitu penjelasan dari guru kita Ustadz Dr. Firanda Antilja MA Hafidhut Ta'ala. Memang di Indonesia ada lagi tren sebagian orang sholatnya seperti ini cepat ya. Bahkan rekor dunia yang rekor dunia sholat tercepat itu di Indonesia. Sejak zaman sahabat belum ada ya. Sampai sekarang baru Indonesia yang pecahkan rekor dunia. 23 rakaat 7 menit. Itu belum ada di negara manapun. Jadi subhanallah ya, masuk Guinness Book of Record. Rekor dunia ya. Belum pernah ada. Sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ya kalau sholatnya sudah seperti itu, seperti matok ayam, itu sholat tidak sah. Tidak tuma'ninah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tumanina adalah rukun
sholat. Terutama madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki berpendapat bahwasanya tumakninah yaitu tenang, berdiri tenang, rukuk tenang, duduk di antara dua sujud tenang, itu adalah rukun salat. Barang siapa yang salatnya tidak tumakninah maka salatnya tidak sah. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah sholat tarawih yang dimana fenomena sholat tarawih di Indonesia ini super cepat. Jadi teman-teman ya, saya juga pernah yaitu sholat tarawih di Malaysia teman-teman ya. Dulu itu sudah berapa tahun ya lamanya, mungkin sudah 4 tahunan tuh. Saya melakukan sholat tarawih di sana itu, gak ada sholat tarawih di sana itu cepat kayak di Indonesia ini. Ya mungkin ada beberapa negara yang seperti di Indonesia ini yang super cepat ya teman-teman. Rata-rata ya teman-teman, sholat tarawih di masjid Malaysia itu gak terlalu cepat dan gak terlalu lama. Jadi sedang-sedang saja. Kalau sholat tarawih 23 rakaat ya campur witir itu teman-teman, itu mungkin kalau dilakukan itu bisa ya 2 jam. Bisa 2 jam. Tapi ini kalau di Indonesia, sholat tarawih ya, yaitu campur witir 23 rakaat, itu dilakukan waktu 10 menit, 7 menit. Ya ini kan terlalu cepat ya teman-teman. Bahkan ini tidak ada tumakninah sama sekali. Tentunya ya sholat tarawihnya itu tidak sah. Kalau tidak sah terus bagaimana? Ya kita hanya capek saja ya. Sakit encok, sakit pinggang, semuanya penyakitnya numpuk jadi teman-teman ya. Jadi kasihan kan ya. Gak dapat pahala malah dapat capek doang. Coba kita kembali yaitu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Sholat tarawih sesuai dengan sunnah ya. Coba mari kita lanjutkan ya. Kalau ternyata kita sholat di musola kita sholatnya begitu cepat dan tidak seperti itu modelnya, maka tidak usah sholat di situ. Ya, kalau ada yang tanya kenapa Anda tidak sholat di situ, saya tidak serak sholatnya seperti ini. Karena ini menurut saya tidak benar. Sampaikan dengan baik-baik ya. Karena sholat seperti itu ya apa yang kita dapatkan. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam, dia tidak mulai dari sholat malamnya kecuali capek dan begadang saja ya. Jadi sholat cepat-cepat itu apa faedahnya? Kita ingin kalau kita selesai sholat ada iman yang kita dapatkan. Kita ingin selesai kita sholat, kita rasa cahaya ada di dada kita. Ya, tapi kalau kita sholat kemudian setelah itu mangkal-mangkal ini, ini percuma, nggak ada keimanan yang kita raih. Maka tidak mengapa kita pergi ke masjid yang lain untuk sholat tarawih. Dan saya anjurkan tidak mengapa antum pergi ke imamnya ngobrol baik-baik. Apa bisa suara antum merdu mas imam ya? Coba di pelan-pelan dan jangan cepat-cepat ya. Saya lebih nikmat kalau sholatnya apa? Santai, jangan buru-buru. Nah teman-teman, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait fenomena sholat tarawih super cepat yang ada di Indonesia. Ya mungkin ini bukan semuanya teman-teman ya. Ada juga yang seperti itu ya, ada juga yang adem, lalu kemudian lama sholatnya, nggak terlalu lama juga, ada juga yang nggak terlalu cepat. Namun teman-teman, kebanyakan yang sholat tarawihnya super cepat itu ya biasanya itu yang mengaku, ya teman-teman bisa isi sendirilah ya, yang mengaku paling inilah ya paling ahli sunnah gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, kalau saya lihat yaitu salat tarawih yang dimana mereka itu dituduh radikal, dituduh wahabi, mereka itu salat tarawihnya itu Masya Allah ya teman-teman, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Bahkan bacaannya bukan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nggak seperti itu. Jadi enak didengar, jadi kita itu merasa nyaman dan nggak terlalu capek. Karena apa? Dikerjakan dengan santai, dengan tenang, nggak terburu-buru ya seperti mau balapan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi pesan dari Ustadz Dr. Firanda yaitu apa? Kalau di mana tempat di situ ya sholat tarawihnya terlalu cepat, katanya ya beliau menyarankan untuk mencari masjid yang lain. Kalau masjid yang lain nggak ada, nah ini gimana ini ya? Apakah kita sholat tarawih sendiri? Wallahu alam ya teman-teman ya. Ya karena mungkin kebanyakan di lingkungan kita itu banyak masjid-masjid ya yang mengerjakan sholat tarawih itu super cepat. Tapi ya nggak semuanya teman-teman ya, nggak semuanya. Ini bukan editan ya teman-teman ya, ini asli nih. Nih ya, yang komen katanya diedit ya, asli ini. Oke, coba kita cari video lainnya ya teman-teman. Oh
Oh, jadi ini di pondok pesantren ya. Nih, ribuan warga dari berbagai daerah di Blitar dan sekitarnya mengikuti salat tarawih gerakan cepat yang digelar di pondok pesantren Membahul Hikam. Jadi pondok pesantren ini teman-teman ya, kirain ya masjid biasa gitu ya, tapi ini lokasinya di pondok pesantren. Ya tentunya pasti kiainya ya paham ya kalau di pondok pesantren lokasinya tuh. Ya, katanya ini sudah menjadi tradisi gitu ya. Nah ini ya, pengasuh Ponpes Hambahul Hikam Blitar Kiai Haji Dliyauddin Azamzami Zubaidi mengatakan kegiatan salat tarawih dengan gerakan cepat ini telah menjadi tradisi pesantren ya, kan teman-teman, telah menjadi tradisi. Jadi ini sebuah tradisi gitu ya di pesantren Membahul Hikam Blitar selama 1 abad lebih. Lama juga ya teman-teman. Jadi ajaran Rasulullah dan para sahabat Nabi ketika sholat tarawih, masa kita nggak mau mengikuti gitu teman-teman ya, sesuai dengan sunnah. Tapi ini sesuai dengan tradisi ya. Salat gerakan cepat di pesantren ini dilakukan hanya untuk salat tarawih dan salat witir saja sejumlah 23 rakaat selama 10 menit. Sedangkan salat 5 waktu gerakannya tidak cepat. Ribuan jemaah selalu hadir mengikuti salat tarawih gerakan cepat ini. Mereka dari berbagai daerah, ada yang warga sekitar, namun juga banyak warga dari luar kota yang sengaja ikut salat tarawih gerakan cepat ini ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu ya tentang terkait fenomena sholat tarawih yang super cepat yang ada di negara kita ini, Indonesia. Ternyata ya teman-teman, itu adalah sebuah tradisi ya, yaitu pengasuh pondok pesantren Membahul Hikam Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Kiai Dliyauddin ya teman-teman. Jadi bukan mengikuti sunnah Nabi tapi mengikuti tradisi ya, sudah 1 abad gitu teman-teman. Namun apakah sah? Ya seperti jawaban Ustadz Dr. Firanda. Jadi tidak ada tumakninahnya. Jadi sholatnya itu hanya capek, hanya sakit pinggang, dan hanya begadang, nggak dapat pahala sama sekali. Ya rugi kan teman-teman? Ya rugi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya kita kalau sholat tarawih mengikuti sunnah Nabi SAW, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama gitu teman-teman. Jadi itu saja ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.